Di sela-sela piket, saya kebingungan karena ada kasus ketika saya piket. Karena saya bingung dan memegang handphone, muncullah pemikiran, oh, telepon Bu Anita aja. Titit, 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 ring. Halo. Bu Halo, Bu. Anita, selamat siang. Iya, selamat siang, Bu. Ini Bu, saya ini mau curhat lah atau mau mencari solusi. Bisa Curhat nggak Bu? apa? Boleh, Bu. Curhat apa ya? Ibu ada waktu? Apa masih sibuk? Biasanya ibu kan sibuk. Enggak, ini kan masih jam istirahat, Bu. Ada waktu 15 menit mungkin. Oke, makasih Bu atas waktunya. Ini saya mendapatkan siswa ketika saya piket, bukannya mendapatkan sih, mereka melapor ke piket. Ada kejadian bullying Bu di sekolah. Setelah Oke. si perempuan ini melapor, dia dibullying oleh teman laki-lakinya. Ternyata Hmm. kasus itu sudah sering terjadi dan itu sudah sejak SMP. Kita sudah saya tanya ketika di SMP, pernah nggak pemanggilan antara mereka berdua, si perempuan ini, si Sulis dan Rudi ini. Nah, jadi si Sulis itu dikatain oleh Rudi karena badannya kurus, dipanggillah Kutilang. Jadi si perempuan ini, si Sulis ini marah karena keseringan dipanggil Kutilang kan Bu. Jadi saya bertanya kepada si Sulis, pernah nggak dipanggil kalian berdua ke kantor ataupun dipanggil gurunya? Kata si Sulis, ini sudah kebiasaan si Rudi, Bu, memanggil saya. Jadi awalnya saya sih tidak marah, katanya. Tapi akhir-akhirnya mungkin karena dia merasa malu didengar sama teman yang lainnya, akhirnya dia melapor ke piket. Kebetulan hari ini tadi kan saya piket. Nah, jadi dia melapor. Kemudian saya panggillah si Rudinya. Mereka berdua saya pertemukan. Ternyata kata si Rudi, biasa aja Bu, dulu aja dia ketawa-ketawa. Jadi sudah saya jelaskan bahwa tindakan seperti itu tidak bisa dilakukan tuh sama Nah, teman. berarti siswanya Menurut sudah Ibu, pernah dipanggil, Bu ya? iya, panggil. Jadi menurut Ibu solusinya seperti apa? Kata si Rudinya kan sudah terbiasa dan awalnya biasa-biasa saja. Mm-mm. Eh, ini kayaknya sama di tempat saya, Bu. Kemarin kasus bullying ini juga sering di tempat saya karena kompleks kan kita menghadapi anak-anak ini yang luar biasa. Tempat saya sama bullyingnya dengan kata-kata verbal, rata-rata kata-kata verbal. Sama yang saya hadapi kemarin itu kita sudah pernah sosialisasi mengenai bullying. Rupa-rupanya 1-2 kali mengenai kasus bullying ini masih kurang sosialisasinya. Kayaknya kita melakukan pendekatan, Bu. Saya pernah menangani kasus bullying anak-anak, tidak ada laki-laki dan perempuan, tapi perempuan semua. Mereka kasusnya sama dengan, verbal, kata-kata verbal. Jadi, bahasanya hampir sama, hampir sama. Nah, ketika itu terjadi, saya sebagai wali kelas memanggil. Nah, ketika saya memanggil,
keduanya ternyata bullying ini sebelumnya ada permasalahan. Saya menelaah ada beberapa kasus bullying yang sudah sering terjadi di sekolah saya. Saya menelaahnya bahwa bullying itu terjadi kenapa? Jadi ternyata bullying itu terjadi apa namanya? Karena tingkat emosional yang tinggi. Pertama, karena bisa ketika ada teman minta tolong, tapi tidak mau, dicuekkan dan lain sebagainya. Itu bisa Bu, jadilah muncul jadi dalam hatinya marah lah dan lain sebagainya. Itu yang saya gali dari anak-anak, sama seperti kata-katanya hampir sama seperti itu. Nah, ternyata setelah saya gali kasus bullyingnya berasal dari sakit hati. Nah, sakit hati, Bu. Jadi ketika saya menangani ini, saya panggil sampai orang tuanya datang karena merasa tidak nyaman dengan kata-kata itu. Orang tuanya datang ke sekolah, protes bahwa anak ini ternyata ketika saya pertemukan ada di balik semuanya permasalahannya, karena ketika itu dia mau nyuruh ngambil sendalnya karena merasa akrab sudah Bu, jadi akrab, merasa diambil sendalnya. Sendalnya diambil, pas sendalnya suruh ngambil sendalnya, tapi temannya ini nggak mau, dia marah, memaki dengan kata-kata yang kasar. Jadi nah ketika itulah dia mungkin kesal dan lain sebagainya. Jadi dia ngomong sama temannya kata-kata yang mungkin menurut saya termasuk bullying. Nah, dari itu semua saya perhadapkan mereka Bu, saya perhadapkan satu persatu dengan orang tua, dengan anaknya sendiri. Mereka terbuka akhirnya berbicara, saya ini dan itu dan lain sebagainya. Permasalahannya ini akhirnya terbuka. Sudah merasa terbuka, mereka sudah kayak merasa nyaman, padahal mereka ini akrab Bu. Akhirnya saya bukan memberi nasihat, saya hanya bilang bahwa hal seperti ini memang di kalangan seperti ini tingkat emosionalnya tinggi. Setidaknya kita bisa berbicara itu dengan kata-kata yang baik. Karena tidak pernah Bapak Ibu mengajarkan hal-hal yang di luar dari jalur etika yang salah begitu. Jadi akhirnya anak ini bisa menerima dengan bukan nasihat ya, yang saya sampaikan, kepala sekolah sampaikan, wakil kesiswaan, juga wali kelas, dan orang tuanya pun menerima. Akhirnya dengan itu mereka berbaikan sekarang, tapi tidak seperti dulu lagi, tetap mereka berteman. Itu aja mungkin Bu solusinya, dipertemukanlah Ya, antara. Bu. Kalau yang untuk pemanggilan orang tua, ya memang belum, Bu. Dan sama dengan kita melibatkan kepala sekolah juga belum. Karena kasusnya masih kami kesiswaan dan sebagai wakil kesiswaan Bu Indri saja yang menanganinya. Juga BP sudah menangani itu. Cuman untuk pemanggilan orang tua dan keterkaitan kepala sekolah tadi yang belum. Iya, Bu, Ya, makasih. Mungkin kami akan melakukan pemanggilan terhadap orang tua dulu. Kalau memang masih belum ataupun masih tetap dilakukan, mungkin kami akan melibatkan kepala sekolah. Mungkin saran dari Ibu, bukannya mungkin sih, memang bagus sekali karena kami juga belum melaksanakan itu. Dan sebenarnya kasus bullying ini kan sudah berkepanjangan. Karena apa? Karena mereka melakukannya sudah dari sejak SMP, berlanjut sampai di SMK karena sama-sama satu sekolah, walaupun berbeda jurusan, satunya TKR, satunya TKJ. Nah, mungkin uh, dari Ibu sangat membantu saya ya, sarannya, karena untuk menangani siswa ini memang kita perlu ekstra sabar ya betul. Bu, ekstra Ya, harus punya ide yang banyak karena ya, siswa yang betul. sudah mulai dewasa ini ide kreatif untuk usil sama temannya pun juga banyak. Jadi kita memang benar-benar menanganinya harus dengan ekstra sabar. Dan dengan itu tadi pemanggilan orang tua itu adalah salah satu solusi yang belum kami lakukan untuk kasus bullying ini. Mudah-mudahan Ya Bu Bu, ya nanti berhasil ya. iya Bu. Mudah-mudahan berhasil ya. Ya, Oke. makasih
Bu atas sarannya. Maaf ya Bu mengganggu waktunya. Terima kasih Bu, sama-sama. Selamat siang Bu. Saya seorang guru produktif dan sebagai wali kelas, eee, di kelas saya banyak permasalahan yang terjadi, terutama di awal tahun pembelajaran. Kali ini permasalahannya adalah mengenai keterlambatan dan kehadiran. Saya mempunyai siswa yang saya anggap spesial di kelas. Nah, saya mencoba menelpon Bu Herlina, mudah-mudahan permasalahan yang saya hadapi bisa ditanggapi oleh Bu Herlina. Kring. Halo Bu Herlina. Halo. Iya Bu Anita, kenapa? Iya, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana? Baik-baik saja. Mudah-mudahan di Tapi kok sana, baik-baik itu iya, Bu suaranya lesu. ya Bu. Hari ini cerah sekali Bu ya. Oh, Ke kebetulan, tempat saya mendung Bu. oh, kebetulan saya masih ada waktu, mungkin beberapa jam nanti saya masuk lagi Bu. Saya, oh ini ada permasalahan. Permasalahan yang Iya saya Bu. hadapi mengenai peserta didik saya lagi. Begini Bu, saya mempunyai siswa sebanyak 41 orang di dalam kelas. Terdengar suara saya? Dengar Bu, jelas. Kemudian dari 41 siswa saya, tidak semua siswa saya itu yang di dalam kelas itu semua hadir. Nah, ada beberapa orang, ada satu orang yang luar biasa kehadirannya Bu. Saya sudah menggunakan berbagai macam cara, dari memanggil orang tua, menggunakan teknik ini. Yang pertama berhasil, kemudian di semester 2 ini kok kambuh lagi Bu. Saya gunakan teknik saya lagi, ternyata tidak berhasil. Mungkin permasalahan saya tidak ada di tempat ibu, mungkin karena saya melihat kalau di SMK ini kompleks Bu ya, banyak sekali kalau masalah kehadiran itu sangat 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 luar biasa menurut saya. Jadi saya menganggap kalau kehadiran ini kalau sudah tidak hadir di tempat saya, otomatis kan kalau untuk pelajaran yang lain dia tidak mengikuti. Sementara kehadiran itu salah satu penentu utama kita dalam kenaikan kelas, paling tidak 90% gitu Bu. Nah, saya mau tanya, mungkin Ibu ada solusinya bagaimana caranya supaya saya bisa mengatasi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Berarti Ibu memiliki siswa yang jarang sekali turun ya Bu. Iya, dia Apakah datang Ibu dia datangnya gini, Bu, dia datangnya nanti jam 8 oh atau dia setengah masih 9. datang tetapi dengan, sudah di Ih, luar jam ketentuan kita sekolah jam masuknya. iya, nanti dia pulang jam-jam terakhir. Atau pernah nggak sesekali dia misalkan ada guru tertentu keluar, sering, izin, buang air kecil tapi lama, Oh ada nggak sering, Bu? sering, Bu? Sering. Sering Pernah sekali. nggak Ibu melakukan, tindakan misalkan pemanggilan terhadap siswa tersebut? Pernah, Bu, mereka pernah izin ke saya mau buang air kecil. Kebetulan kantinnya kan nggak terlalu jauh dari tempat saya mengajar. Saya selidiki Bu, ternyata minum. Tanya, kan tadi habis dari WC Bu, jadi habis. Saya jadi kehausan. Jadi saya menindaklanjuti anak tersebut. Saya tidak menghukum atau apapun, saya hanya saya bilang bahwa ini jamnya pelajaran Ibu. Jadi kita waktu itu bikin project Bu. Mungkin projeknya itu pada waktu itu kelompok ini tidak membawa bahan dengan alat. Jadi mungkin mereka tidak membawa alat dan bahan, jadinya apa namanya
tidak mengerjakan. Nah, yang di satu anak ini tadi, ya begitu, setiap harinya nanti terlambat, pokoknya setiap harilah Nah, termasuk kalau seperti itu permasalahannya, Bu, misalkan tadi alasannya ke kantin, gimana, bagaimana kalau Ibu memberikan saran kepada siswanya, misalkan bawa air dari rumah atau bawa makannya dari rumah, misalkan, itu pernah nggak Ibu memberikan saran kepada siswanya seperti itu? Tapi tidak hanya siswa yang itu, untuk semua siswanya. oh, pernah pernah Bu, cuman, mungkin cuman bilang saja tapi tidak ditindaklanjuti. Nah, kan kebanyakan, eee, saya karena banyak kelasnya Bu, kadang, tidak tidak begitu, efektif mengatasi semuanya. Kadang ada yang saya lihat, ada kebetulan yang saya tidak lihat. Jadi kadang, terlepas. Nah, untuk masalah masalah membawa makan dan minum ini mungkin nanti bisa saya, tindak lanjuti kembali, Bu. Mudah-mudahan ini bisa. Nah, untuk kehadiran ini tadi, Bu. Nah, di jam-jam tertentu ada datang, ada tidak. Nah, itu yang pengen saya ini kan, Bu. Kalau permasalahannya berlarut-larut, ini saran saya. Tadi kan sudah Ya. proses misalkan pemanggilan secara pribadi siswa itu. Apakah Ibu pernah memanggil kedua orang tuanya mungkin? Pernah, Bu. Sudah panggilan kalau tidak salah panggilan ketiga. Panggilan ketiga, Bu. Orang tuanya panggilan pertama tidak datang. Panggilan kedua tidak datang karena sudah panggilan SP ketiga. Dia baru datang, Bu. Ini saya serahkan ke tidak hanya saya pertemukan juga dengan kepala sekolah, saya pertemukan juga dengan wakil kesiswaan. Jadi di situ semua permasalahan-masalah keterlambatan itu sudah disampaikan di situ. Solusinya Nah, dia dia kita membuat pernyataan. Sesudah membuat surat pernyataan, seminggu 2 minggu terulah lagi, Bu. kalau Nah, tetap seperti itu, eh, tapi untuk segitiga restitusinya sudah nggak Bu dilaksanakan? Pertama dulu sudah, Bu, kan pernah saya gunakan segitiga restitusi, bakja sudah saya gunakan, makanya berhasil. Ternyata itu tidak lama, di 1 semester. Semester kedua ini, memang, luar biasa lagi, Bu. Tapi, yang pertama dulu itu kehadiran peserta didik dari 41 itu, tidak pernah nihil, Bu. Selalu ada 13 orang, nanti 5 orang, atau 3 orang. Saya maunya sih, setiap masuk itu nihil, Bu. Jadi, Nah, pembelajaran kita kan bisa kalau berjalan dengan lancar. kalau pemanggilan kan sudah. Bagaimana kalau Ibu sebagai guru kunjung ke rumah pernah nggak? Ya, Bu, diulang. Ibu sebagai guru kunjung ke rumah, jadi mengetahui latar belakang Oh, permasalahan iya. sekolah atau di Iya, rumah. Kan Bu. kadang permasalahan siswa itu kompleks, Bu. Tidak hanya di sekolah, tapi terkadang faktor dari rumah. Jadi bagaimana kalau guru kunjung aja? Jadi ibu berkunjung ke rumahnya, cari tahu Oh, iya, apa Bu. kesalahannya. Heeh. Ini yang belum saya lakukan. Saya belum, Mungkin seperti baiknya mengetahui latar belakangnya. Mungkin saya berpikirnya mungkin begini, Bu, ya, dia terlambat karena kan di tempat saya ini, anak seusia itu tuh sudah bekerja, Bu, saya melihatnya. Jadi mungkin begini, dia paginya melansir bensin, mungkin, Bu, karena saya pernah melihat. Mungkin salah satunya tuntutan hidup itu seperti itu. Saya memang nggak pernah berkunjung. Coba nanti saya visit home visit mungkin ya, home visit untuk, mengetahui, bagaimana sebenarnya, eee, dari, peserta didik saya ini. Ya, Bu, itu mungkin yang belum saya lakukan, Bu Herlina.
Ya Bu Erlina, Ya, mudah-mudahan ini nanti akan saya lakukan ke depannya, komitmen saya tetap akan, melakukan ini dengan, semampu saya, karena, peran saya kan tetap berpihak kepada peserta didik, kemudian jadi kalau tetap seandainya membimbing. seandainya kita tidak menemukan solusinya di sekolah, ya itu tadi Bu. Jadi kita mencari solusinya di kita sebagai gurunya berkunjung ke rumah. Jadi kita tahu bahwa kendala siswa itu apa saja. Kadang kita berpikir, oh mereka telat karena sesukanya, padahal itu salah. Mereka seperti yang dikatakan Ibu tadi, oh ternyata bekerja. Jadi ketika dengan pekerjaan itu, mereka terkendala lagi untuk ke sekolah atau yang lainnya. Ya, betul Bu. Coba nanti, eee, saya komitmen saya tetap akan melaksanakannya Bu. Saya bisa, nanti berkunjung ke rumahnya, mengetahui bagaimana sebenarnya, di kehidupan anak ini sendiri. Tapi yang pasti saya, tetap berpihak kepada peserta didik, tetap membimbing semampu saya agar, mereka dapat memahami sebenarnya arti kehadiran itu di sekolah. Itu saja, Iya, Bu. Bu. Iya. Jadi menurut saya seperti itu tadi untuk solusinya. Silahkan Ibu Mmm, berkunjung ke rumahnya. iya. Terima kasih banyak, Bu, ya atas, ininya, masukannya. Mudah-mudahan nanti saya, eee, bisa melaksanakannya dengan baik. Ya Bu, sama-sama. Hanya itu yang mungkin saya bisa memberikan saran ke Ibu untuk solusi. Semoga itu menjadi solusi yang terbaik bagi Ibu dan siswanya. Oh iya, terima kasih Bu ya, terima kasih. Kebetulan nih jam saya Ya, mau masuk, saya tutup dulu teleponnya Bu ya. Terima kasih, selamat siang. ya Bu. Selamat siang juga.